Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Robi Hidayat, saya dari DPC Pamijahan. Saya ingin bertanya, kan tadi Bapak menyampaikan kita mencari suara yang tidak mempunyai suara gitu ya. Tapi kan kebanyakan sekarang rakyat Indonesia itu berpikir negatif kepada partai politik, Pak. Nah, bagaimana cara Bapak menyikapi dari pemikiran negatif dari masyarakat itu terhadap partai? Apalagi kan ini partai yang baru ya, Pak. Jadi kan kebanyakan rakyat Indonesia itu melihat dari partai-partai yang terdahulu. Ini partainya gini-gini jelek, jadi lihat partai baru entarnya sama aja. Ntar berpikiran kalian juga entar sama aja kayak partai-partai yang lain, tidak memikirkan rakyat ketika udah naik gitu. Jadi pertanyaannya itu cara kita menyikapi masyarakat yang berpikir negatif untuk partai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh izin tanya, mau ditampung dulu pertanyaannya apa mau langsung dijawab? Kalau ada lagi, lebih bagus kalau ada lagi. Oke, siap. Terima kasih. Oke, silakan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwan Azza dari DPC Kelapa Nunggal. Yang perlu saya tanyakan adalah, rakyat sekarang ini sudah pada pintar, Bapak. Update dengan sesuatu yang merakyat begitu. Kita baru dengar sekarang kan ada keputusan MK, Pak, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Bapak, apakah ini masih politik dari pemerintah untuk mengibuli rakyat sehingga kita sebagai partai baru dan kita sebagai kader nanti apabila ditanya tentang ini, bagaimana kita cara menjelaskan ke rakyat atau ke teman-teman kita yang akan kita rekrut untuk menjadi anggota Partai Gelora. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menampung berapa pertanyaan, Pak? Mohon maaf. Kalau ada yang mau tanya lagi, tanya lagi. Oh, terus aja ya, Pak ya. Oke, baik. Masih ada di sebelah, oke, yang di belakang. Boleh lebih maju, Pak, biar tidak terputus-putus suaranya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi cukup menarik menyangkut masalah pernyataan dari Pak Anies. Cuman kalau kita lihat, saya pengen tahu menyangkut masalah kebijakan Partai Gelora, menyangkut masalah nanti apabila terpilih. Karena saya sempat dengar dari Bang Fahri, bahwa kalau nanti di legislatif kita hanya sebagai paduan suara, ini agak repot. Kenapa? Toh hanya satu komando di dalam yang namanya kebijakan. Apakah dalam kebijakan nanti di dalam legislatif, kita bisa melakukan semacam dialog ya, untuk bisa memutuskan suatu kebijakan dari setiap badan legislatif yang ada di kabupaten, provinsi maupun di pusat. Ini yang saya menarik adalah waktu itu pernyataan Bang Fahri, bahwa kita bukan sebagai paduan suara, tapi memang keyakinan etika di dalam berpolitik itu ada di dalam diri kita. Mungkin itu penjelasan lebih rincinya, saya ingin dari Bang Fahri. Terima kasih. Siap, nanti Bang Fahri akan menjawab ya Pak ya. Dan selanjutnya masih ada di sebelah kanan yang mau bertanya. Ini juga nggak mau kalah sama ketuanya ya, Meta. Silakan boleh lebih maju lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Chandra dari DPC Cilengsi Pak. Izin sedikit yang menarik menurut saya selama ini terkait loyalitas partai Pak, ataupun kader-kader atau massa di mana kita mungkin kenal nih Pak yang namanya transaksional politik Pak. Jika ada uang, ada politik. Jika ada politik, pasti ada uang. Gimana caranya untuk kami di DPC menggait kader-kader dan menghilangkan yang namanya persepsi ada uang, ada politik, ada politik, ada uang. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada? Oke, tapi dilarang nomor handphone ya Pak? Sebentar ya? Boleh ibunya dulu sebentar ya Pak ya? Oke baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiza dari DPD Kabupaten Bogor. Yang ingin saya tanyakan, birokrasi selama ini yang ada di Indonesia tuh sangat rumit gitu ya. Contoh saja KTP gitu. Kira-kira seperti apa ya birokrasi yang ingin kita bangun di konsep Gelora supaya birokrasi itu tidak menjadi rumit gitu. Ya minimal ya nggak mempersulit lah gitu ya, simpel gitu. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nafisa terima kasih. Boleh masih ditampung ya Pak ya? Oke masih ada lagi? Iya, oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf dari DPD Gelora Kabupaten Bogor. Saya ngefans banget sama Bang Fahri Hamzah. Alhamdulillah bisa ketemu di malam hari ini. Subhanallah, kayak mimpi Bang. Singa parlemen di depan mata. Pertanyaan ini juga khusus buat Bang Fahri ya. Bagaimana Pak tips menjadi seorang anggota dewan atau politisi yang mengkritik pemerintah tanpa didiskriminasi oleh pemerintah? Yang saya perhatikan soalnya Bang Fahri itu aman ya dibandingkan dengan yang lain. Iya benar, serius. Ada misalnya politisi juga mengkritik, cuman dia diskriminasi ya. Cuma yang saya perhatikan Bang Fahri itu aman. Apa sih tipsnya gitu? Ya, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya ya. Oke baik. Sudah 5. Oke Bapak, mohon maaf karena sudah 5 pertanyaan, boleh dijawab satu-satu dulu ya Pak ya. Oke baik, dan mungkin sesi tanya jawabnya hanya 5 saja. Oh mau nanya, saya pikir cuma 5. Oh baik, silakan Bapak. Jangan takut sama Ketua DPD Bogor. Saya mau nanya, ini bukan mau sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, siapapun yang mau jawab silahkan. Jadi begini, kebijakan-kebijakan yang kita rasakan sebagai masyarakat saat ini adalah itu tidak terlepas dari produk politik. Produk politik dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Saya melihat kebijakan-kebijakan saat ini hampir semuanya tidak pro rakyat. Satu, kasus pandemi. Ya, pandemi memang yang terjadi di seluruh dunia. Namun penanganan berbeda. Di tempat lain, di negara lain, kebetulan anak saya di Roma Pak, di Itali, walaupun saya buruh, rambut gondrong, anak saya di Itali Pak. Betul. Kemarin video call ke saya, Pak di sini udah nggak ada apa-apa Pak, udah nggak ada masker, udah nggak ada social distancing, nggak ada, semuanya udah normal, nggak ada prokes, karena di sana bahasa Itali bukan prokes. Jadi emang nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian juga penanganan di kita, apakah karena memang kita negara besar, kemudian mereka negara kecil, tapi kan secara pengelolaan kan sama saja, pengelolaan pemerintahannya begitu. Itu salah satu. Kemudian juga dari sektor ketenaga kerjaan. Ya saya mantan buruh.
Undang-Undang 13 2003 itu sebenarnya sudah banyak pro pengusaha. Karena pada saat dibuat tahun 2003 zamannya Megawati itu DPR-nya banyak duduk sebagai pengusaha. Ya, sehingga kebijakan politiknya itu tidak pro buruh. Nah, sekarang di zaman sekarang muncul lagi Omnibus Law. Omnibus Law, Undang-Undang Sapu Jagat. Salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini semakin menyengsarakan rakyat. Nah, saya ingin tanya, bagaimana tanggapan Pak Ketua atau Bang Fahri atau teman-teman yang lain ketika diamanahkan untuk menjadi pemimpin di negeri ini? Saya ingin tahu apakah nanti karena memang politik transaksional atau bagi-bagi jabatan begitu ya akan berpengaruh. Saya ingin jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan ada pertanyaan, tapi rombongan dari Cianjur sudah datang. Dan makan bisa dimulai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, informasi. Baik Bapak, ini mau dijawab dulu apa mau makan malam dulu? Ini pertanyaannya keberapa kali nih ya saya? Jawab dulu ya. Oke, kita selesaikan dan kami ucapkan selamat datang untuk rombongan dari Cianjur yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang, terima kasih ya. Sudah macet-macetan. Iya, baik, waktu dan tempat kami silakan untuk menjawab. Cianjurnya duduk dulu, udah datang. Kalau mau gabung di depan nggak apa-apa nih, duduk di depan sini. Monggo. Mangga. Iya baik, untuk rombongan dari Cianjur boleh duduk di depan nih, di suatu kehormatan ya. Boleh duduk di... Pengen lihat wajah orang lapar kayak apa. Lesehan ya, boleh sambil lesehan, sambil santai-santai. Silakan untuk keluarga besar dari Cianjur. Silakan langsung duduk aja di lesehan ya Pak ya. Ya, mungkin ditemani oleh DPD dari Bogor, Kabupaten Bogor, dan dari Kota Bogor. Mantap. Ya, sambil Pak Ketum minta saya mengomentari beberapa pertanyaan. Selamat datang teman-teman Cianjur. Kita ini ini luar biasa ini. Ini kalau selfie bagus banget ini. Sorry, selfie dulu ya. Kapan lagi bos? Update status. Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebenarnya saya sudah dari tadi jam 3 ada ngopi bareng di salah satu tempat tadi. Ya, 2 gelas kopi selama 2 jam tadi. Iya. Dan saya sebagian dari yang ditanyakan teman-teman juga sudah saya sampaikan. Saya hanya ingin menggarisbawahi cara berpikir pimpinan kita. Ya. Dan kalau saya bilang cara berpikir pimpinan kita ini kebetulan sebenarnya Partai Gelora ini sedikit dari partai yang pimpinannya berpikir. Ya kan, tulis buku, ceramah, ya kan, serius gitu loh. Kan ada juga yang memang tidak serius. Cara berpikirnya adalah, kalau kita berbicara atau mengimajinasikan arsitektur
pikiran-pikiran yang berkembang di antara pimpinan, khususnya Pak Ketua Umum kita. Intinya adalah kita ini harus punya wawasan yang luas tentang keadaan dunia di mana kita sekarang berada. Itu sebabnya kemudian kalau kita melihat ceramah-ceramah dan buku yang beliau tulis, itu penuh dengan wawasan geopolitik tentang situasi dunia. Dan selayaknya sebenarnya para politisi itu punya wawasan global. Ditambah lagi kalau Pak Anies punya wawasan keagamaan yang luas. Memang pemimpin itu harus ngerti agama. Ya. Bukan karena dia pakai sarung, pakai sendal. Tapi benar-benar dia agama dijadikan inspirasi bagi perjuangan. Karena Republik Indonesia ini tidak ada kalau tidak ada inspirasi dari perjuangan agama. Tenaga kita yang kita pakai untuk merdeka itu salah satunya adalah tenaga yang keluar dari kekuatan agama. Ya. Orang pergi berjihad, berperang itu tidak bisa dikomando oleh institusi sekuler. Dia harus dikomando oleh agama yang kepadanya kemudian dijanjikan mati sebagai syuhada fisabilillah. Baru orang punya tenaga untuk berjuang. Itu sebabnya juga kalau kita mau berjuang ke depan juga demikian, agama jangan dimusuhin. Agama jangan jadi problem. Agama jangan menjadi conflicting narrative. Ya, kontroversi. Tetapi agama sebagaimana pada awal berdirinya Republik kita adalah sebagai sumber kekuatan rakyat untuk memperkuat jiwanya dan melihat betapa cerahnya masa depan bagi kita semua. Dalam perspektif geopolitik, mimpi yang disampaikan oleh partai dan khususnya dari pidato Ketua Umum tentang Indonesia sebagai kekuatan-kekuatan atau sebagai kekuatan kelima dunia atau sebagai kekuatan yang memimpin dunia. Saya sering mengingatkan orang-orang zaman sekarang yang tidak mengenal Indonesia. Indonesia ini dulu sebelum Republik itu ada imperium juga. Ada Majapahit, ada Sriwijaya, ada Mataram Islam, ada Samudra Pasai. Itu kekuatan-kekuatan hebat itu. Dan setelah Republik, saya sering katakan, Bung Karno adalah seorang pemikir global. 10 tahun setelah kita merdeka, tahun 45 kita merdeka, tahun 55 Bung Karno sudah bikin konferensi Asia Afrika di Bandung dan mengundang begitu banyak negara yang karena inisiatif itu kemudian negara-negara itu banyak yang merdeka karena ikut kepada pikiran dan semangat bangsa Indonesia. Itu adalah kepemimpinan global. Tahun 60-an ketika dunia ini semakin terpolarisasi antara blok barat dan blok timur, Bung Karno mendirikan Ganevo atau Conevo, Conference of New Emerging Forces, sebagai alternatif kekuatan global, sebagai alternatif dari kekuatan yang anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti-kapitalisme yang mengeksploitasi kehidupan kita di atas dunia ini. Bahkan beliau membuat Senayan itu, ya, yang disebut Gelora Senayan. Itu asli loh itu, Gelora Senayan. Jadi kata-kata gelora ini punya akar pada sejarah perjuangan founding father kita. Bung Karno pernah bikin namanya Gelora TV. Gelora TV itu sebagai propaganda Indonesia. Bahwa kami sudah merdeka dan kami tunjukkan bahwa kami bisa merdeka.
Jadi soal kepemimpinan global itu ada dalam darah Republik ini, ada dalam darah kita sebagai bangsa. Sebab nanti kalau teman-teman ketemu dengan bilang, itu terlalu ini. Ya itu karena nggak baca sejarah Republik aja. Orang-orang yang pengen jadi pemimpin hanya karena punya duit aja, padahal nggak punya pikiran. Nah, begitulah caranya kita, dan kita set up rencana besar bagi Republik ini, supaya pemimpinnya mengedukasi publik tentang mimpi-mimpi besar itu, dan nanti rakyatnya itu bangkit. Sebab kadang-kadang rakyat itu yang diperlukan adalah bagaimana kita punya tema bersama yang kita bisa usung dan menjadi gelombang besar. Ketika Hiroshima Nagasaki jatuh, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sekutu datang ke sini dan ingin mengambil alih kembali Republik ini. Segera keluar kalimat sederhana, merdeka atau mati. Dalam kalimat singkat merdeka atau mati itu orang semua terlibat. Sehingga kata-kata merdeka atau mati itu ditulis oleh rakyat kita di bedek-bedek rumah mereka, di jalan raya, di pinggir-pinggir jalan, di tembok-tembok sebagai gairah. Sehingga penjajah dalam agresi militer 1 dan agresi militer 2 mereka tidak bisa kembali menginjakkan kaki di Republik ini. Sebab kita mengatakan kami merdeka atau mati. Nah semacam inilah teman-teman yang harus mulai dibiasakan kepada rakyat, kepada bangsa ini. Supaya punya mimpi bahwa kita ini bisa memimpin dunia. Dengan mimpi itulah nanti semua kita terangkat, nasib kita terangkat, ekonomi kita terangkat, status kita terangkat. Dan Anda semua, saya ini, apapun yang terjadi karena saya meleburkan diri dalam mimpi ini, suatu hari anak cucu kita akan bangga. Bapak saya ada dalam gelombang itu. Kakek saya ada dalam gelombang itu. Orang-orang yang membesarkan nyali bangsanya untuk menjadi kekuatan dunia. Karena kalau mental pemimpinnya sudah jatuh, ya lemes kita kayak kerupuk. Tapi kalau mental pemimpinnya kuat, bangkit kita. Kita ini lagi ngobatin mental pemimpin. Kita obati berkali-kali, nggak bisa, ya kita ganti. Kan begitu. Soal cara menyelesaikan masalah, termasuk tadi yang Pak Ketum katakan, cara menang pemilu, itu teknis, yang penting Anda semangat dulu. Ya. Kalau kemenangan itu sudah ada seperti bara api dalam dada kita, menang kita. Ya. Ini yang saya mengerti dari Aing Metal ini. Ya. Udah ada nyalanya. Apa yang kita pegang terbakar. Ya, asal jangan kotak TPS yang dari kartun itu. Tapi itulah kira-kira perspektifnya teman-teman sekalian. Sehingga banyak pertanyaan memang teknis. Ya, ini saya jawab misalnya yang soal buruh itu. Kemarin saya ketemu teman-teman partai buruh di Bekasi yang mengatakan, kok kami ini nggak mantap ini dengan partai ini. Ya terang aja, karena cara advokasinya yang tidak tuntas. Indonesia ini belum menjadi negara industri yang berbasis pabrik. Sektor informal kita lah yang menghidupkan perekonomian bangsa ini. Tenaga kerja kita bersumber banyak dari desa. Orang yang kerja hari ini makan hari ini. Garis kemiskinan kita dihitung oleh konsumsi 1.300 kalori per hari per kapita. Yang kira-kira kalau dirupiahkan itu dari 5.000 sampai 10.000. Sehingga standar garis kemiskinan kita ya kira-kira segitu saja. Ada yang disebut dengan fragile, line of poverty line of poverty. Yang kalau naik sedikit saja jumlah orang miskinnya banyak,
Kenapa? Karena banyak orang yang kerja untuk hari itu. Di negara-negara barat, labor unionnya kuat karena mereka kerja di pabrik. Gaji mereka itu disumbangkan untuk membentuk labor union. Labor union itu punya tabungan. Kalau Anda mau melawan kaum kapitalis, mau demo berapa hari? Ini kurang ajar nih kaum kapitalis nih. Hak cuti dari ibu hamil ini nggak dikasih, ini buruhnya nih. Demo! Demo berapa bulan? 2 bulan. Jangan kerja 2 bulan ini gaji kalian dibayar oleh labor union. Demo sampai mampus kapitalisnya. Minta ampun. Sehingga rapatnya itu sepadan. Struktur itu yang tidak ada karena saya itu membayangkan. Kalau sekarang ini kita punya jam sostek atau lembaga-lembaga seperti itu. Harusnya lembaga seperti itu dikontrol oleh buruh. Karena uangnya banyak dan memang itu adalah keringat buruh. Sehingga Anda mengontrol orang-orang yang mempekerjakan orang secara zalim, itu langsung berhadapan dengan posisi tawar yang kuat. Kalau kita berbicara tentang teori struktural. Tapi kalau pemimpinnya baik, ini semua akan jadi musim kebaikan. Kalau pemimpinnya pinter, ini semua akan menjadi musim kecerdasan. Yang rumit sekarang ini adalah karena kita nggak ngerti mesti ngomong sama siapa. Yang saya lakukan di DPR itu bukan kebal, karena saya kebal, bukan. Tapi konstitusi mengatur, rakyat mengatur melalui undang-undang. Saya rakyat Indonesia. Saya tidak mau politik ini sepanjang 5 tahun. Saya mau politik ini sekali saja dalam 5 tahun. Saya datang ke TPS pada hari pemilu. Saya coblos 2 kotak. Kotak eksekutif saya katakan, Presiden, Wali Kota, Gubernur, Bupati. Saya coblos Anda tolong itu uang APBN, APBD-nya Anda pakai. Bagi rakyat, bagi kepada rakyat. Secara adil, secara merata. Kelola pemerintahan secara profesional. Saya coblos kotak 1 lagi kepada legislatif. Legislatif. Saya habis ini mau balik ke sawah. Saya habis ini mau balik ke kebun. Saya habis ini mau jaga warung. Saya habis ini mau kerja di pabrik. Saya habis ini mau bisnis, mau usaha. Saya habis ini mau sekolah. Aku tugaskan kepada kamu kawal itu pemerintahan. Karena kami tidak mungkin mengawalnya langsung. Aku kasih kamu kekebalan. Mulutmu tidak bisa dipidana. Karena tugas-tugasmu. Kamu boleh bertanya apa saja kepada pemerintahan. Kuberikan hak bertanya. Bahkan boleh menginvestigasi, bahkan boleh mengajukan tuntutan supaya dia dijatuhkan. Karena kami mau kembali ke kebun, mau kembali ke sawah, mau kembali ke warung, mau kembali ke pabrik. Kamu yang kerja. Sewaktu kita menerima mandat sebagai legislatif, itulah yang terngiang-ngiang di kepala kita. Setiap hari, bahwa yang saya katakan ini tadi yang disebut oleh Pak Anies, adalah suara-suara yang tidak terdengar. Karena itu saya harus bicara keras. Saya harus sampaikan apa adanya. Dan begitu disampaikan apa adanya, banyak yang tersinggung. Nggak apa-apa, saya kebal kok. Asal Anda jangan maling aja, kalau Anda maling jadi nggak kebal. Dan waktu itu bosnya Pak Anies. Jadi kalau kita keras, terusin aja, sikat aja. Ya kan? Kalau bos kita maling ya susah, bos. Begitu cara berpikir demokrasi ini. Nah sekarang terjadi anomali, makanya saya menulis terakhir buku yang saya tulis selama di parlemen itu, saya sudah memikirkan, memprediksikan bahwa kita tambah jumlah anggota dewan kita dari 560 menjadi 575. Tapi kita nambah jumlah orang sakit gigi yang nggak pernah ngomong.
ini harus dikoreksi secara total. Presidensialisme adalah kongresionalisme. Presidensialisme tidak akan sempurna kalau tidak ada legislatif yang independen. Partai Gelora akan menjadi pelopor bagi terciptanya keseimbangan sistem yang sempurna. Ini bukan pikiran dari sekarang, ini sudah kita pikirkan lama. Desain sistem yang baik bagi republik ini, supaya negaranya jangan kayak gini. 5 tahun kita berpolitik, 5 tahun kita diadu domba. Itu orang-orang demo 212 itu apa sebenarnya? Karena ada yang belum selesai. Dulu di Senayan saya mengusulkan ada alun-alun. Anggota dewan tuh lihat alun-alun. Ada orang demo nggak? Kalau ada orang demo berarti Anda nggak becus kerja. Karena orang terpaksa demo. Coba kalau Anda ngamuk di depan pemerintah, Anda kritik pemerintah, Anda periksa pemerintah, orang nggak perlu demo, Pak. Buruh demo kenapa? Karena komisinya sekongkol. Anggota parlemen mayoritas pengusaha. Ketua umumnya juga, ya maaf-maaf lah. Dan yang lebih berbahaya karena nggak ada dalam pikirannya bagaimana sistem harusnya bekerja. Sehingga mereka ikut-ikutan menggunakan kekayaan dan struktur kebijakan atau elit yang sedikit itu untuk merampas hak-hak orang yang ada di bawah. Jadi cara berpikir ini teman-teman banyaklah kita sudah tulis dan semuanya kita bisa berbangga lah kalau Anda masuk ke YouTube, ke internet dan sebagainya. Banyak pimpinan kita itu yang kita bisa cari referensinya. Sehingga sejak awal ketika partai didirikan, Pak Anies mengatakan kita semua bisa lakukan ini secara digital. Maka lahirlah AMI, lahirlah API. Itu semua adalah mekanisme yang kita sejak awal sadari bahwa karena konten kita banyak, insya Allah kader kita akan cepat pinter. Dan dari dialog-dialog itu saya mengetahui bahwa teman-teman ini udah pinter, siap mimpin semua ini. Ya. Udah siap mimpin semua ini, tapi sebelum mimpin menang dulu. Karena itu saya tanya, ya ini aing metal nih kan, ada keyakinan nggak bahwa kita akan menang? Yakin nggak? Lapar ini mengganggu nggak? Karena kalau kita sudah yakin, insya Allah semuanya ada jalan. Pak Anies memprediksi tentang siklus dunia 100 tahunan. Akan ada waktu bagi bangsa-bangsa seperti Indonesia yang akan memimpin dunia kembali. Saya melakukan analisis tentang siklus 20 tahunan. Akan ada peristiwa-peristiwa penting secara nasional. Dalam 20 tahunan. 08, 28, 48, 68, 98, 2018 dan seterusnya. Dan kegalauan-kegalauan yang ada ini. Seperti awan gelap. Yang dari baliknya akan muncul cahaya terang benderang. Dan itu adalah kemenangan dari partai ini. Yakin teman-teman? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah yakin apa yang perlu lagi saya ngomongin. Makanan sudah nunggu. Saya cuma mau menyempurnakan sebagai penutup. Keyakinan ini kita perlu karena orang di luar sana lagi bingung. Nah yang bingung ini yang kita baca di dalam survei. Surveinya mengatakan bahwa hampir 70% pemilih sekarang ini belum menentukan pilihannya atau bisa berubah pilihannya. Karena mereka semuanya sedang bingung. Ada sekitar 57% publik yang setuju dengan lahirnya partai baru. Karena mereka menunggu munculnya pilihan-pilihan baru. Atas dasar survei ini semualah kita melihat bahwa ini celah yang sangat besar. Ada ruang kosong
pada orang-orang yang bingung yang harus kita isi. Dan Gelora lahir untuk mengisi ruang kosong itu tadi. Nah, saya mau kasih juga berita gembira bahwa survei kita bulan September yang lalu, Gelora sekarang sudah ada di 10 besar. Sudah mengalahkan semua partai baru dan juga partai yang tidak lolos parlemen kemarin. Ada berita gembira selanjutnya. Di Banjabar ini, DKI, Jakarta, DKI, Jawa Barat, dan Banten, ini 2,2%. Bahkan ada satu DPD sekarang ini, yaitu DPD Jakarta Selatan, yang sudah 3%. Baru saja beberapa DPD kita survei di sekitar Jakarta ini, tapi saya tidak mau sebutkan namanya, DPD yang kita survei itu, dan semua beritanya menggembirakan kita semuanya. Jadi saudara sekalian, ada berita gembira yang selanjutnya lagi. Bahwa alasan orang memilih Partai Gelora itu sangat berbeda dengan semua partai yang lain. Untuk pertama kalinya kita menemukan di dalam survei bahwa jauh sebelum pemilu, alasan orang memilih partai sekarang untuk semua partai yang lain adalah karena memberi